Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan kedua untuk mata kuliah Sistem Perbankan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tata kelola dan pengawasan bank. Adapun materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah yang pertama Sistem Keuangan Perbankan, yang kedua tugas-tugas Bank Indonesia, yang ketiga pengaturan dan pengawasan perbankan, dan yang keempat adalah arah kebijakan perbankan. Untuk materi pertama, ini materinya ya. Untuk materi pertama akan saya mulai sistem keuangan dan perbankan. Oke, di sini akan saya jelaskan tentang hubungan sistem keuangan dengan perbankan. Menurut IMF, konsep sistem keuangan itu terdiri dari unit-unit lembaga keuangan bank, institusi perbankan. Lembaga keuangan bukan bank serta pasar yang saling berinteraksi. Jadi dalam sistem keuangan itu ada lembaga keuangan, baik itu institusi perbankan, lembaga keuangan bukan bank, serta pasar yang saling berinteraksi dengan tujuan mobilisasi dana untuk investasi dan menyediakan fasilitas sistem pembayaran. Dalam sistem keuangan terjadi intermediasi atau penengah antara pihak yang memiliki dana yang lebih dan yang membutuhkan dana. Transformasi juga ada, serta pengelolaan risiko dan penemuan harga pasar. Dalam sistem keuangan yang efisien dan kokoh, sistem keuangan mampu memobilisasi dan mengalokasikan sumber daya yang terbatas kepada aktivitas yang memberikan tingkat pengembalian yang optimal dan mampu berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara yang sehat, berkelanjutan, dan seimbang. Itu menurut konsep keuangan menurut IMF. Di sini akan saya jelaskan mengenai sistem keuangan. Di sini sistem keuangan itu terdiri dari dua. Yang pertama sistem moneter, yang kedua sistem non moneter. Sistem moneter tersebut ada dua pihak. Yang pertama adalah otoritas moneter, yang kedua adalah otoritas perbankan. Ini menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98, perbankan itu menurut tugasnya hanya dibedakan menjadi dua, yaitu Bank Umum dan BPR. Bedanya Bank Umum sama BPR sudah saya jelaskan minggu lalu, bahwa Bank Umum itu melayani funding, lending, serta aktivitas jasa keuangan. Kalau BPR hanya melayani funding dan lending saja. Kemudian ada otoritas moneter. Otoritas moneter ini adalah pihak yang mempunyai wewenang dalam mengawasi moneter. Moneter itu siklus keuangan ya. Yaitu Bank Indonesia sebagai bank sentral. Jadi Bank Indonesia ini yang akan mengawasi lalu lintas moneter dan menentukan kebijakan yang berkaitan dengan kebijakan moneter suatu negara. Jadi moneter itu adalah suatu sistem keuangan yang mempengaruhi perekonomian suatu negara. Kemudian di sini juga ada lembaga keuangan yang lain, sistem keuangan, yaitu sistem keuangan non moneter. Yang pertama adalah pembiayaan. Ada leasing, ada kartu kredit, pembiayaan konsumen, dan lain sebagainya, dan perusahaan keuangan yang lain, seperti asuransi, dana pensiun, sekuritas, dan lain sebagainya. Jadi, perbankan itu ada dalam sistem keuangan. Dia masuk dalam sistem moneter. Kemudian ini saya jelaskan tentang teori sistem dan kebijakan perbankan. Di sini bank adalah badan usaha yang menghimpun dana. Menghimpun dana dari mana? Dari pemilik dana, dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk yang lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jadi tujuan kredit itu adalah meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, gitu ya. Di sini bank itu sebagai lembaga intermediasi, yaitu merupakan lembaga yang menengahi antara pemilik dana dengan peminjam dana, yang surplus dana dengan yang defisit dana. Kedudukan perbankan dalam suatu sistem perekonomian, jadi yang berwarna biru itu adalah sistem perekonomian. Di situ ada banyak sekali unit-unit ya. Ada rumah tangga, ada perusahaan, ada yang surplus income, ada yang defisit spending, ada yang defisit spending. Jadi ada yang mempunyai kelebihan pendapatan, ada yang kekurangan. Di sini ada sistem keuangan, baik itu sebagai direct finance atau indirect finance, baik itu sebagai deposit taker atau fund provider. Jadi dia bisa sistem keuangan di situ ada unit-unit dalam sistem keuangan yang merupakan direct finance atau sistem keuangan secara langsung atau indirect finance, tidak langsung gitu ya. Bisa berupa deposit taker
ataupun fund provider. Jadi bisa berupa penghimpun dana ataupun berupa peminjam. Jadi tadi ada asuransi itu penghimpun dana ataupun peminjam. Kemudian, di dalam sistem keuangan tersebut ada sistem perbankan. Dia hanya menangani indirect finance. Artinya di sini ada fungsi simpan meminjam secara tak langsung. Kemudian sistem perbankan juga melayani deposit taker dan fund provider. Jadi dia juga menghimpun dana dan juga memberikan dana kepada pihak yang membutuhkan. Ini adalah aliran dana dalam sistem keuangan. Di sini ada dua bagian, ada dua hal. Yang pertama adalah finansial, adalah direct finance dan indirect finance. Yang bawah itu adalah direct finance. Direct finance itu adalah sistem keuangan secara langsung. Di sini ada pihak yang kelebihan dana berupa rumah tangga, kemudian perusahaan, pemerintah mungkin. Dia akan melalui financial market atau pasar uang, kemudian menyampaikannya atau menyalurkannya kepada pihak yang kekurangan. Jadi secara langsung, pasar uang ini bisa berupa di pasar uang itu adalah di mana pasar di mana aset diperjualbelikan. Aset itu bisa berupa surat berharga misalkan atau aset secara langsung. Jadi di sini financial market ini direct finance, dia langsung menghubungkan antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana melalui misalkan pasar uang atau pasar modal. Sedangkan yang atas adalah indirect finance. Di sini ada financial intermediate. Ini adalah bank, di mana dari pihak yang kelebihan dana, dananya akan masuk ke dalam bank, kemudian bank akan menyalurkannya kepada pihak yang kekurangan dana. Maka dalam bank ini terjadi yang namanya indirect finance atau sistem keuangan tak langsung. Kenapa tak langsung? Karena melalui bank. Kalau tadi langsung, jadi misalkan saya mempunyai kelebihan dana, saya akan menanamkan modal saya berupa saham, maka saya langsung membeli sahamnya perusahaan. Kalau indirect finance itu penyaluran dana melalui pihak intermediasi, yaitu bank. Itu bedanya antara direct finance dengan indirect finance. Resiko bank, di sini resiko bank itu ada bermacam-macam. Yang pertama resiko kredit. Apa itu resiko kredit? Resiko kredit macet. Yang kedua, resiko market atau resiko pasar karena persaingan. Yang ketiga, resiko likuiditas atau liquidity risk. Liquidity itu adalah kemampuan bank dalam mengembalikan dana jangka pendek. Dalam hal ini, dana jangka pendeknya adalah simpanan dari masyarakat atau dana pihak ketiga. Bank itu beresiko kalau ada pengambilan uang secara besar-besaran, maka bank tidak bisa mengembalikan dananya masyarakat. Jadi itu adalah resiko liquidity atau liquidity risk, likuiditas. Kemudian ada resiko operasional. Ini adalah kegagalan atau resiko yang dialami bank apabila bank mengalami kegagalan dalam melayani nasabah. Selanjutnya ada legal atau resiko hukum. Resiko hukum ini kesesuaian antara di sini bank itu harus berdasarkan hukum dalam melayani nasabah. Kemudian resiko reputasi. Bagaimanapun yang namanya bank itu selalu dekat dengan reputasi. Bank yang bereputasi baik maka dia akan dipercaya oleh nasabah. Kemudian ada resiko strategik. Ini mengenai strategi bank. Jadi bank itu menitik beratkan kegiatannya dalam strategi apa? Apakah pengembangan atau diversifikasi produknya, ataukah pelayanan pada nasabahnya? Kemudian compliance risk ini adalah resiko kepatuhan terhadap peraturan pemerintah. Jadi bank selain bank itu harus mengambil profit, bank itu juga harus patuh pada peraturan pemerintah. Dalam hal ini peraturan BI. Kalau misalkan bank berfungsi dengan baik, maka beberapa manfaat dapat didapat oleh nasabah. Misalkan pemilik dana mendapatkan bunga, peminjam juga terpenuhi kebutuhan dananya. Kemudian bank mendapatkan selisih penghasilan. Penghasilan bank ini adalah delay spread atau selisih antara bunga dana dengan bunga pinjaman. Jadi bank itu menerima tabungan dari masyarakat, funding, kemudian menyalurkannya berupa kredit.
Nah, di sini bunga untuk tabungan lebih kecil daripada bunga untuk kredit. Selisih antara bunga kredit dengan bunga tabungan itu adalah pendapatannya bank. Kemudian apabila terjadi intermediasi yang baik, maka perekonomian secara mekanisme mendapatkan alokasi sumber dana yang efektif dan efisien. Ini adalah bagan atau tabel kontribusi perbankan di Indonesia. Di sini jelas sekali kelihatan bahwa bank itu mendominasi sistem keuangan. Jadi masyarakat Indonesia itu mengandalkan sistem keuangannya melalui bank. Jadi bank itu adalah salah satu lembaga keuangan yang paling dipercaya. Di sini masyarakat Indonesia masih mengandalkan perbankan, bukan pada perusahaan sekuritas, bukan pada dana pensiun dan lain sebagainya, atau pegadaian dan lain sebagainya. Jadi dia menyimpan uangnya di bank, kalau dia membutuhkan dana juga melewati bank. Ya. Seperti itu, ini adalah peran bank dalam sistem perekonomian kita.